Iya, gambar dong. Tulisan gitu. Jatang dong. Ini suara kan? Pak sarane pesertane mulai. Kalau ngaji lu kok. Baik, sudah ada 41. Kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar lebih barokahnya, guys, supaya semua hadirin peserta webinar malam hari ini bisa menjawab dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang paling utama dan yang pertama sekali kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kepada kita kenikmatan, yaitu nikmat sehat, sempat, longgar, dan nikmat akhirat berupa nikmat hidayah diberikannya agama Islam yang benar kepada kita semua. Oleh karena itu, sebab pemberian banyak sekali kenikmatan oleh Allah, kita wajib bersyukur dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dan keduanya, kita bersyukur kepada para perantara agama yang telah memerantarai agama hak ini sehingga sampai ke kita di Indonesia ini. Nah, dari mulai Nabi Muhammad SAW sampai zaman sekarang tentunya semua tidak ujuk-ujuk datang. Nah, tidak tiba-tiba datang. Nah, semua ada perantara agama. Oleh karena itu, kita syukuri dengan ucapan syukur. Alhamdulillahi jazahumullahu khairah. Dan ketiga kalinya, saya juga bersyukur kepada peserta webinar malam hari ini, luar biasa ya, yang sudah menyempatkan, meluangkan malam Senin, nah mungkin sedang sibuk dengan kegiatannya, tetapi malam hari ini bisa hadir, luar biasa sekali ya. Saya syukuri atas kehadirannya dengan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya dan disyukuri alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Semoga Allah berikan banyak manfaat dan barokah. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada peserta webinar pentingnya pendidikan agama dan sekolah sesuai minat, bakat, dan cita-cita. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum saya menyampaikan rundown acara,
saya mengingatkan kepada semua peserta ya, baik diri saya maupun semuanya, jangan lupa diniati hatinya niat mukhlis lillah karena Allah ya. Jadi diniati ibadah. Nah, meskipun webinar tetap niatnya ibadah agar dapat pahala. Baik, perkenankan saya membacakan rundown atau susunan acara webinar malam hari ini. Yang pertama pembukaan dari saya. Kemudian yang kedua materi webinar, pentingnya pendidikan agama dan sekolah sesuai minat, bakat, dan cita-cita dari Bapak Haji Kisdianto. Dan kedua, materi tentang beasiswa nasional dan internasional dari Bapak Haji Joko Susanto, Master of Education dan Philosophy of Doctor. Dan materi yang ketiga, ada informasi penting sekolah kedinasan. Nah, dari Bapak Dudit Rahayu Priambodo. Baik, untuk membarukan waktunya, langsung saja tak berlama-lama kepada Bapak Haji Kisdianto selaku Ketua Internasional Islamic Boarding School Baitul Mansurin Malang. Materi webinar pentingnya pendidikan agama dan sekolah sesuai minat, bakat, dan cita-cita, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah atas segala nikmat-Nya yang telah diberikan pada kita. Yang utama kita bisa menikmati nikmatnya, indahnya, bisa menetapi Quran hadis jamaah. Kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada para wasilah hidayah. Kita ucapkan syukur kepada semuanya, mulai dari Nabi besar Muhammad SAW yang dilanjutkan oleh para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan ulama sholihin semuanya disyukuri alhamdulillah, jazahumullahu khairan. Dan kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya di minggu malam ini, dengan kesibukannya yang mungkin juga padat, kami syukuri alhamdulillah, jazakumullah khairan, muga-muga Allah paring barokah. Dan kami hormati, perkenalkan sebelumnya saya Haji Kisdianto, sarjana ekonomi di International Islamic Boarding School Baitul Mansur ini sebagai pimpinan Ponpes Baitul Mansur. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang istimewa, yaitu pentingnya pendidikan agama dan sekolah sesuai minat, bakat, dan cita-cita. Di belakang saya itu tertulis tidak ada anak yang bodoh. Ya. Tidak ada anak yang bodoh, setiap anak dikaruniai kecerdasan yang berbeda-beda, kecerdasannya masing-masing. Baik, kita mulai. Silahkan ditampilkan. Saya akan menampilkan PowerPoint. Sebelumnya kami memperkenalkan diri Bapak Ibu bahwa
sedikit sambil menunggu materi bisa ditayangkan. Ponpes Baitul Mansurin atau Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Baitul Mansurin di Malang ini berdiri sejak tahun 2012. Kemudian SMP Tahfidz Al Mansurin berdiri di tahun 2018. Dan SMA Tahfidz Al Mansurin berdiri di tahun 2020. Kami yakin Bapak Ibu sangat bangga jika putra-putrinya paham agama dan sukses karirnya. Anak menjadi soleh-solehah, mubaligh-mubalighot, hafidh Quran dan memahami isinya. Anak menjadi alim faqih, akhlakul karimah, mandiri, punya disiplin yang kuat, sopan, santun, bertanggung jawab, dan seterusnya. Anak menjadi jariah dan mengangkat derajat orang tuanya. Anak bisa berhasil dalam karirnya, dalam urusan keduniaannya, bisa sedekah, bisa pembelaan lancar, bisa membahagiakan orang tuanya, keluarganya, bisa menghajikan atau mengumrohkan orang tua, dan punya manfaat yang banyak lagi. Pasti akan bangga seperti itu. Next. Kesuksesan agama dan karir tersebut, salah satunya bisa lebih mudah diraih dengan pendidikan yang mendidik agamanya, sekaligus mengembangkan minat bakat anak sesuai cita-citanya. Next. Tahukah Bapak Ibu, tidak ada anak yang bodoh. Saya ulang lagi, tidak ada anak yang bodoh. Tetapi setiap anak memiliki kecerdasan masing-masing. Bapak Ibu, satu kata kunci ini yang menjadi dasar yang akan kita sampaikan. Maka di sini menjadi disamakan persepsi kita bahwa tidak ada anak yang bodoh, tetapi setiap anak memiliki kecerdasan masing-masing. Next.
faktanya, banyak anak yang merasa tidak bisa mengapresiasikan kemampuannya. Contoh, saya suka menggambar, tetapi di sekolah saya tidak ada tempat untuk mengeksplor kemampuan menggambar saya. Saya suka berwirausaha, tetapi tidak ada sekolah yang bisa ada tempat untuk menyampaikan, mengembangkan bakat saya. Contohnya seperti itu. Faktanya seperti itu. Sangat kurang menguasai apa yang diajarkan. Merasa jenuh dan kurang maksimal di dalam proses belajar. Karena anak dituntut harus menguasai segala macam hal, bahkan hal-hal yang anak itu sebenarnya tidak menguasai itu. Ya, tidak mampu untuk menguasai itu. Sehingga akhirnya membuat jenuh, bosan, belajar kurang semangat. Atau juga ada yang merasa salah jurusan. Nah, bahkan ada Bapak Ibu yang sudah sampai lulus ternyata salah jurusan. Walaupun sampai lulus, tapi nggak dipakai itu ilmunya. Ada yang di tengah perjalanan kuliahnya ternyata salah jurusan, akhirnya putus kuliahnya. Itu sudah terbuang waktu, terbuang biaya. Hal ini bisa terjadi karena mereka belajar sesuatu yang tidak mereka sukai. Bukan berdasarkan minat, bakat, dan cita-cita mereka. Karena memang harus dipaksa mereka harus mampu, tetapi ternyata tidak suka dengan itu. Next. Dengan menggeluti bidang minat, bakat, dan cita-cita anak, mendukung berkembangnya soft skill. Dengan soft skill yang baik akan lebih memudahkan anak mencapai keberhasilan karirnya dan membantunya melewati berbagai persaingan di kehidupan ini. Bapak Ibu, untuk mewujudkan profesional religius, ya, seperti yang kita idam-idamkan ya, untuk mencapai religius di banyak tempat bisa terwujud, ya kan? Banyak pondok pesantren yang bisa memberikan pendidikan agama. Nah, sekarang bagaimana untuk mencapai profesional sehingga anak-anak kita itu mampu bersaing di dunia luar? Next. Jadi penting sekali pendidikan agama dan sekolah sesuai minat, bakat, dan cita-cita. Next. Penting sebagai bentuk sikap dan dukungan orang tua. Yang pertama, tidak memaksakan suatu cita-cita kepada anak. Diajak bicara putra-putrinya. Kemudian yang kedua, menemukan dan mengenali bakat dan potensi anak. Yang ketiga, mengasah dan mengarahkan cita-cita anak. Ini bentuk sikap dan dukungan orang tua dengan potensi anak yang berbeda. Bapak Ibu, putra kita ada 3 katakanlah. 3-tiganya itu belum tentu punya bakat minat yang sama. Next. Maka dari itu, hadir di sini International Islamic Boarding School Baitul Mansurin Malang. Next. Pondok pesantren boarding school Tahfidzul Quran yang memiliki visi menjadikan santri paham agama dan hafal Al-Quran beserta pengertiannya. Dan juga visi menjadikan santri meraih kesuksesan karirnya berdasarkan minat, bakat, dan cita-cita. Next. Menjadikan generus mencapai trisukses 6 tabiat luhur dan 4 tali keimanan. Mewujudkan generus menjadi MT+. Nah, di Baitul Mansurin kita mempunyai satu program yaitu namanya EPIK.
EPIC itu adalah English Pioneer of Islamic Corps. Nah, di sini mengajarkan bahasa Inggris, penguasaan bahasa Inggris yang bagus untuk bisa memahami Al-Quran dalam bahasa Inggris dan untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian ada hafidz Quran dengan makna, keterangan, dan hatam hadis besar. Berikutnya adalah sekolah yang menyenangkan karena sesuai minat, bakat, dan cita-cita anak. Bapak Ibu, sesuatu yang disenangi oleh anak, maka anak itu mengerjakan juga dengan senang hati. Walaupun setiap hari dikerjakan, anak tetap akan senang hati karena itu yang disukai. Berbeda kalau anak mengerjakan hal-hal yang tidak disukai, maka dia akan cepat bosan. Yang berikutnya, siap survive dan berkompetisi di dunia luar. Next. Maka kami akan sampaikan the new concept of International Islamic Boarding School Baitul Mansur Malang. Kami hadir menjadi pelopor dengan konsep SIP, SIP, yaitu Super Islamic Plus. Super nanti adalah menghasilkan excellent personality. Islamic akan menjadikan anak menjadi mubaligh, kemudian tahfidz dengan hafal makna dan keterangannya. Kemudian ada epic, makna keterangan dengan berbahasa Inggris, hatam hadis besar, dan berbahasa Arab. Plusnya adalah ada AIMS program, program cita-cita. Nanti apa itu AIMS program, dan berikutnya akan kita jelaskan. Everyday Speak in English, International Scholarship. Nanti akan kita jelaskan di sini. Next. Super. Nah, penjelasan tentang super mengajarkan teori dan praktek disiplin, polite, and leadership. Disiplin, sopan santun, dan kepemimpinan. Pendampingan dan bimbingan selama 24 jam oleh guru sekolah dan guru wali. Atau guru pamong. Kita di sini memberi istilah guru wali karena menjadi wali dari Bapak Ibu yang ada di rumah. Ada standar penampilan guru dan santri. Kemudian ada evaluasi berkala dalam pelaksanaan kurikulum super. Outputnya excellent personality in anywhere and anytime. Walaupun nanti di rumah tetap karakternya bagus, bukan di rumah mencari pulian karena selama di pondok mengerjakan hal-hal yang terjadwal, tidak begitu, tetapi kembali di rumah sudah terbiasa mengerjakan hal-hal yang baik dan berlanjut sampai dimanapun. Next. Islamik. Kurikulum Islamik selama 2 tahun kita akan menghatamkan Al-Quran plus 20 kitab hadis simpunan dan lanjut tes MT. Nah, targetnya 2 tahun, khatam, kemudian lanjut tes MT. Setelah jadi MT ada program EPIC, yaitu tadi itu makna Al-Quran dan himpunan dengan bahasa Inggris. Kalau putra-putri kita masuk di kelas 7, kemudian lanjut sampai kelas 12 selama 6 tahun, maka akan mempunyai Al-Quran, hadis dengan 2 bahasa. Ya, dengan makna 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua ngaji hadis besar, 1 tahun 1 kitab sunan. Nah, kalau setelah tahun ketiga itu sudah mulai ngaji hadis besar, maka sisa 4 tahun ke depan maka ada 4 hadis besar yang sudah bisa dihatamkan. Nah, kemudian tahfidznya itu hafal ayat, makna, dan keterangan. Ada 3 kelas. Kelas basitoh itu setahun 2 juz, mutawasitoh setahun 4 juz, dan mufadalah setahun 6 juz. Bapak Ibu, makna tahfidz ini hafal ayat dan keterangannya. Sehingga
anak atau santri itu betul-betul bisa memahami apa yang sudah dihafalkan. Tidak hanya sekedar hafal, tetapi tidak paham, tetapi hafal dan memahami isinya sehingga masuk ke dalam hati. Kemudian love Al-Quran 20 hours. Nah, 24 hours. Ada 10 waktu untuk menerus hafalan Al-Quran dalam setiap harinya. Ya, dalam setiap harinya mereka diharapkan bisa menerus hafalannya dengan 10 waktu yang terprogram. Tetapi lebih dari itu masing-masing akan menerus hafalnya sendiri-sendiri. Berikutnya adalah Islamic in Science, penerapan Al-Quran dalam pembelajaran ilmu sains dan teknologi. Yang berikutnya lagi, pendampingan dan bimbingan ustadz-ustadzah selama 24 jam dalam pencapaian target. Nah, kira-kira secara garis besar untuk program Islamik itu adalah, super dan Islamik adalah anak menjadi lulusnya nanti, anak menjadi mubaligh, kemudian hafal Quran dan keterangannya, selanjutnya hatam hadis besar, dan kemampuan berbahasa Inggrisnya bagus, bisa menyampaikan Quran dan hadis dengan bahasa Inggris. Maka be the teacher of the world, insya Allah akan bisa terwujud. Sehingga lulusan International Islamic Boarding School Baitul Mansurin akan melanglang buana mengajarkan Quran dan hadis dengan karakter yang bagus. Next. Nah, sekarang kita ngomong plusnya, kita bahas plusnya, yaitu memudahkan siswa meraih cita-cita dengan program pilihan berdasarkan minat dan bakatnya. Sekali lagi Bapak Ibu, minat dan bakatnya. Mempersiapkan siswa sebagai generasi yang siap menghadapi perkembangan dunia dengan menguasai bahasa Inggris. Dan sebagai bimbingan siswa untuk meraih beasiswa nasional dan internasional. Bapak Ibu, di sini program bahasa Inggris itu akan diberikan sejak anak mulai masuk di tahun pertama. Di awal masuk tahun pertama, anak-anak sudah diajarkan belajar bahasa Inggris dengan bahasa Inggris yang aktif. Karena nantinya kita mentargetkan di sekolah dan pondok kita ini setiap hari berbahasa Inggris. Nah, pembelajarannya dengan bahasa Inggris. Next. Ini English Development untuk semua siswa, semua santri mulai dari SMP ya, bisa dibaca sekilas. Kemudian di SMA-nya, next, SMA-nya. Nah, ini juga yang terakhir itu juga kita persiapkan prepare TOEFL, TOEIC and IELTS test. Nah, karena kita akan mengharapkan ada di antara kita nanti yang bisa lolos beasiswa internasional, maka dipersiapkan untuk materi bahasa Inggris yang bagus. Next. Kemudian ada National and International Scholarship. Kita persiapkan untuk mendapatkan beasiswa nasional ataupun internasional. Next. Ini Bapak Ibu yang luar biasa lagi adalah pelopor dan satu-satunya boarding school dengan AIMS program. Sekolah dengan minat, sesuai dengan minat, bakat, dan cita-cita ini akan kita terjemahkan di sini, di AIMS program ini. AIMS program ini kita jelaskan dengan 4 jurusan atau 4 program besar sesuai dengan bakatnya anak nanti. Yang pertama, Art and Sport, seni dan olahraga. Yang kedua, jurusan Information Technology, IT. Yang ketiga, jurusan Math and Science. Yang keempat, Social Planner. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, Art and Sport. Sportnya adalah sepak bola atau futsal, pencaksilat, panahan,
kesehatan umum, termasuk menyiapkan kemampuan fisik sebagai syarat masuk sekolah kedinasan. Jadi kalau ada putra-putri kita yang bercita-cita ingin masuk ke sekolah kedinasan, salah satunya adalah mempersiapkan fisiknya yang bagus, atau mungkin masuk ke TNI atau Polri, maka di sini akan kita persiapkan mulai awal. Sehingga nanti fisiknya ketika dibutuhkan sudah dipersiapkan. Goalnya adalah atlet yang berkualitas dan profesional. Sesuai dengan bakatnya masing-masing. Kalau bakatnya di silat, maka kita siapkan, kita persiapkan menjadi atlet pesilat yang tangguh, yang profesional. Kalau di sepak bola, kita persiapkan menjadi atlet sepak bola yang profesional, dan seterusnya. Wasit dan pelatih tingkat dasar. Kalau memang menekuni di dunia perwasitan dan kepelatihan, maka akan kita siapkan program untuk menjadi wasit yang bagus, menjadi pelatih yang bagus. Yang ketiga, menjadi pemateri yang berkualitas sesuai dengan bidangnya. Dan yang keempat, memperbesar peluang untuk masuk TNI dan Polri. Karena memang kita siapkan fisiknya anak-anak kita. Next. Untuk out, kita ada program make up training, painting, kaligrafi, karya tulis, handicraft, dan lain-lain nanti. Goalnya menjadikan seniman yang mahir dan profesional, kreatif, terampil, dan dapat mencari peluang usaha melalui seni, menjadi kreator pada bidang seni yang diminati. Bapak Ibu, kembali lagi. Saya pernah melihat channel YouTube-nya Deddy Corbuzier. Ya, Deddy Corbuzier itu pernah bercerita ketika dia sekolah, ujian matematika nilai saya 2, sekian katanya gitu ya. Kemudian orang tua bingung, diberi guru les matematika. Setelah les matematika sekian bulan, alhamdulillah nilainya naik. Naiknya menjadi 2, sekian. Jadi naiknya hanya 0, sekian, bukan sampai jadi 8 atau 9. Nah, gitu. Itu ceritanya Deddy Corbuzier. Kemudian dia mengatakan, seandainya orang tua saya waktu itu tahu bahwa bakat saya ada di seni, seorang seniman, maka mungkin, katanya dia, saya sudah menjadi seniman besar sekarang ini. Dan ternyata betul, ya, dalam perkembangannya memang Deddy Corbuzier menjadi besar karena lewat senimannya. Itu salah satu contoh. Maka di sini setiap anak mempunyai kecerdasan masing-masing. Next. Yang kedua adalah IT. Membuat dan mendesain web. Ini nanti bidang-bidang yang sebagian ini ya, yang akan kita sampaikan mulai dari kelas 7 sampai kelas 12. Ya. Jadi selama 6 tahun, ini sebagian, tidak saya tulis semuanya. Membuat dan mendesain website, membuat channel YouTube dan membuat animasi, desain grafis, pengenalan aplikasi Scratch dan pembuatan game 4 dimensi, membuat aplikasi Android dan publikasi di Play Store. Dan yang terakhir, membuat robot. Ini nanti ada kurikulumnya masing-masing. Ya. Ada kurikulumnya masing-masing, mulai kelas 7 sampai kelas 12. Next. Math and Science, South Cambridge Syllabus. Jadi nanti kita akan memakai kurikulum Cambridge untuk Math and Science. Dengan pembelajaran yang menyenangkan dan lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Goalnya menjadi seorang saintis, seorang ilmuwan, bisa lolos SNMPTN, mungkin di jurusan kedokteran, teknik, dan lain-lain, SBMPTN, sekolah kedinasan, dan lain-lain. Next. Yang terakhir, S-nya adalah social planner. Pembentukan jiwa pengusaha. Dengan cara motivasi dan pembentukan mental, analisa SWOT, akuntansi, manajemen akan disampaikan di sana, di social planner ini. Next. Kemudian menyiapkan sarana praktek kewirausahaan. Nah, sehingga di pondok dan sekolah nanti kita siapkan
tempat prakteknya kewirausahaan. Ada aquaponik, ini contoh ya, beberapa contoh saja ini. Ada aquaponik, ayam sehat, pupuk organik, pengolahan sampah, dan yang tidak kalah penting adalah digital marketing. Ya Bapak Ibu, sekarang ini digital nggak mungkin terlepas dari kehidupan kita. Maka digital marketing menjadi poin penting nanti di social planner. Next. Insya Allah dengan pendidikan agama dan sekolah sesuai minat, bakat dan cita-cita, putra putri Bapak Ibu akan menjadi soleh solehah, paham Quran dan hadis, hafid Quran untuk bekal akhirat dan pemberi mahkota kepada orang tua, menjadi mubalik yang paham dan menjadi jariah untuk orang tua, berakhlakul karimah karena bimbingan, pergaulan dan lingkungan yang positif, anak menjadi mandiri, berbeda dengan anak pada umumnya. Anak mahir berbahasa Inggris dan mudah meraih karir di bidangnya masing-masing. Anak memiliki karakter akhlakul karimah, disiplin, bertanggung jawab, sopan dan santun. Anak berkesempatan mendapatkan beasiswa nasional maupun internasional. Anak mampu bersaing di dunia kerja sesuai dengan cita-citanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, yang terpenting adalah yang poin kesimpulan yang saya sampaikan adalah sekolah kita akan fokus pada minat, bakat, dan cita-cita anak dengan 4 program yang tadi saya sampaikan. Ada Art and Sport, ada IT, kemudian ada Math and Science, dan yang ketiga 4 adalah Social Planner. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Muga-muga Allah paring barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, atas penyampaian dari Bapak Haji Kisdianto selaku Ketua International Islamic Boarding School Baitul Mansur Malang, kami syukuri. Alhamdulillahi jazakallahu khairah. Dan untuk membarokahkan waktunya kembali, ya langsung saja kepada pemateri kedua, yaitu Bapak Dodit Rahayu Priambodo. Beliau adalah bidang pendidikan di Prima Agama sejak 2002, mohon maaf. Dan beliau merupakan praktisi digital marketing. Nah, di webinar malam hari ini, beliau akan menyampaikan materi tentang informasi penting sekolah kedinasan. Karena memang beliau juga termasuk tim dalam bimbel yang di situ membimbing tentang kedinasan, sekolah kedinasan. Baik, untuk membarokahkan waktunya kepada Bapak Dodit Rahayu Priambodo, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Sebelum kita melanjutkan materi yang akan saya sampaikan, insya Allah materi yang sangat penting juga, apalagi di dalam ini perkembangan dunia pendidikan di terakhir-terakhir ini, semasa kita mengalami masa pandemi. Nah, ini ada beberapa informasi penting yang insya Allah akan saya sampaikan. Jadi sebagai kelanjutan dari tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kisdianto, sebagai sekolah yang sesuai dengan minat, bakat, dan cita-citanya, gitu ya, cita-cita anak. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi, ya.
bahwa dalam ya 2-3 tahun terakhir ini sedang terjadi booming. Ini karena saya menyampaikan ini karena saya pertama sebagai praktisi pendidikan, tadi disampaikan memang saya 2002 saya di lembaga pendidikan terbesar di Indonesia, insya Allah gitu ya. Tapi memang untuk saat ini saya lebih ke praktisi digital marketing. Jadi itu saya ingin menyampaikan beberapa informasi bahwa 2-3 tahun terakhir ini ada beberapa informasi terutama yang saya sampaikan adalah sekolah kedinasan. Gitu ya. Jadi sekolah kedinasan. Ternyata dari pemerintah sekarang itu ada program untuk anak kita gitu ya. Jadi melanjutkan materi Pak Kisdianto, untuk anak-anak kita ada beberapa sekolah kedinasan yang sudah dibuka untuk persiapan anak-anak kita. Nah, tentunya juga ini nanti terkait dengan ya minat dan bakat putra-putri kita. Itu nggih. Mungkin selama ini yang paling sering kita dengar informasinya adalah tentang STAN. Kalau sekarang namanya PKN STAN. Jadi STAN sudah tidak dipakai istilahnya, tetapi sekarang PKN STAN, Politeknik Keuangan Negeri STAN, gitu ya. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jadi barangkali selama ini sebagai orang tua kita tahu mungkin yang sering kita dengar adalah PKN STAN. Padahal sekarang ada banyak sekali sekolah-sekolah kedinasan yang nantinya bisa menjadi pilihan untuk putra-putri ibu, bapak ibu sekalian untuk melanjutkan karir. Jadi terutama setelah SMA. Karena tadi disampaikan nanti di sini di International Islamic Boarding School ini nanti putra-putri Bapak Ibu akan didampingi gitu nggih. Akan didampingi terkait dengan ya menyesuaikan minat dan bakat putra-putri Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah disampaikan program SIP ya, Super Islamic Plus. Kemudian program AINS ya. Ada 4 program yang menjadi unggulan kita nanti di sini di Sekolah Internasional Islamic Boarding School Baitul Mansurin Malang. Itu. Nah, selanjutnya pertanyaannya, nah nanti setelah lulus di sini kan ada SMP, ada SMA. Setelah lulus terutama SMA, terus next-nya seperti apa, gitu kan? Nah, next-nya tentunya ya kita harus mempersiapkan putra-putri Bapak Ibu kemana. Nah, kita menyajikan informasi sejak awal bahwa putra-putri Bapak Ibu nantinya setelah lulus SMA bisa juga menempuh satu jalur yang namanya nanti lewat sekolah kedinasan. Nah, nanti kita tampilkan slide-nya seperti apa, beberapa pilihan yang bisa nantinya dipilih putra-putri ibu untuk melanjutkan di sekolah kedinasan. Jadi ternyata informasinya ini juga saya sampaikan update berita itu beberapa hari yang lalu di ini ya media Detik News, detik.com. Nah, itu dirilis lagi informasi bahwa sekolah kedinasan tetap ada. Jadi kurang lebih 5 hari yang lalu di situ di share slide-nya itu kelihatan ya. Saya tampilkan sumber berita itu dari detik.com kurang lebih 5 hari yang lalu informasi tentang sekolah kedinasan. Nah, apa saja di situ? Nah, barangkali nanti bisa menjadi referensi Bapak Ibu ya nanti persiapan terkait anak saya barangkali minat bakatnya seperti apa, barangkali nanti cocok melanjutkan di sekolah kedinasan, maka ya nanti bisa menjadi pilihan putra-putri Bapak Ibu untuk ya kita dampingi di sini di Baitul Mansurin Malang. Oke, sebelum saya menyampaikan apa saja
sekolah kedinasan ya yang baru dirilis ya beritanya 5 hari yang lalu di detik.com. Sebelum ke situ apa sih? Kenapa sih kok sekolah kedinasan? Barangkali ada pertanyaan. Bapak, Ibu, mungkin putra putri saya sekarang masih SMP atau mungkin SMA gitu ya. Nah, kenapa sih kok kita sampaikan? Supaya nanti ketika ternyata putra-putri Bapak Ibu ada minat dan bakat di situ, kita sudah ada persiapan. Karena ya yang namanya sekolah kedinasan, nah yang pertama karena ini ya, yang pertama faktor biaya kuliah di sini gratis. Jadi selama masa kuliah, masa pendidikan itu gratis, betul-betul gratis. Yang kena biaya mungkin hanya waktu perekrutan awal aja, jadi biaya pendaftaran dan sebagainya itu ada biayanya memang. Tetapi ketika sudah dinyatakan lolos di sekolah kedinasan, maka gratis biaya kuliah. Nah, apalagi di masa kondisi pandemi seperti ini. Insya Allah Bapak Ibu juga sepakat bahwa mungkin kenapa kok kemarin sekolah-sekolah kedinasan naik daun gitu ya, banyak peminatnya. Karena salah satu tim kami yang di Bimbel itu juga ternyata merasakan ini efeknya dari pandemi, ternyata ya kebanyakan orang tua ingin menyekolahkan putra-putrinya di sekolah kedinasan. Karena apa? Pertama itu tadi biaya sekolah gratis, biaya kuliah gratis. Sekarang bayangkan kalau misalkan sekolah di mana perguruan tinggi negeri, apalagi swasta gitu ya, itu berapa biayanya sekarang? Nah ternyata cukup mahal juga gitu ya. Ada yang puluhan sampai bahkan ada jurusan atau tertentu ya seperti kedokteran dan sebagainya itu biayanya lumayan tinggi, cukup tinggi. Bahkan ada kemarin di koran juga disampaikan biayanya sampai ratusan juta, itu juga ada. Nah kita informasikan bahwa di kedinasan, sekolah kedinasan itu biaya kuliahnya gratis. Nah, kemudian yang kedua, ini kenapa banyak diburu di sini? Nah, ada peluang langsung kerja, bisa langsung bekerja. Atau dalam hal ini bisa langsung diangkat menjadi CPNS gitu ya. Jadi salah satu kelebihan di sekolah kedinasan, terutama yang ikatan dinas, betul-betul ikatan dinas ya, itu adalah peluang untuk bisa langsung diterima di pekerjaan di CPNS gitu, itu jauh lebih besar. Seperti halnya tadi yang saya sampaikan pertama, satu contoh PKN STAN, itu insya Allah ya hampir semua lulusannya bisa langsung ditampung bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah itu sebagai orang tua tidak menggiurkan lah istilahnya gitu. Putra putrinya begitu lulus kuliah langsung bekerja gitu ya. Kemudian, nah yang ketiga bisa menjelajahi Nusantara. Karena apa? Biasanya setelah kedinasan itu mereka ikatan dinas. Nah, sanggup ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia sehingga bisa ditempatkan dimanapun di seluruh NKRI. Jadi itu pun juga nanti bisa istilahnya di rolling juga ketika masa bekerja dari daerah sini pindah ke sini ke mana lagi begitu. Jadi ini yang menjadikan ya setidaknya 3 unggulan ya. Banyak orang tua itu mengarahkan putra-putrinya untuk bisa sekolah di sekolah kedinasan. Oke, itu kelebihannya. Nah, sekarang apa saja pilihannya? Apakah hanya yang saya sampaikan tadi, hanya PKN STAN? Oh tidak, ternyata sekarang banyak sekali dari kementerian yang mengeluarkan atau mengadakan sekolah kedinasan. Jadi yang pertama, tadi seperti saya sampaikan, yang paling dikenal adalah dari Kementerian Keuangan. Sekarang namanya PKN STAN atau Politeknik Keuangan Negeri STAN gitu ya. Jadi di situ memang ya benar-benar gratis di situ ya, dan lulusannya juga nanti langsung bisa bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan gitu ya. Terus kemudian setelah PKN STAN dari Kementerian Dalam Negeri itu ternyata juga ada
Ini juga familiar di Bapak Ibu sekalian, IPDN atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu. Jadi insya Allah di mana, di Jatinangor insya Allah. Nah itu dari Kemendagri. Kemudian yang ketiga itu ada dari next, dari BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah ini ternyata juga ada sekolah kedinasannya. Jadi namanya Poltek SSN ya, Cyber dan Sandi Negara. Itu. Kemudian yang keempat adalah dari Kementerian Hukum dan HAM. Itu ada Poltekip namanya. Jadi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Poltekim atau Politeknik Keimigrasian. Nah, itu yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5 ada dari BNN. Ya. Kalau sekolahnya STIN, jadi Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Jadi ini diberi materi tentang intelijen, dunia intelijen. Nah, ini juga merupakan sekolah yang gratis ya, free. Kemudian yang keenam, BPS dari dan Pusat Statistik itu juga mengeluarkan Politeknik Statistika atau STIS itu ya. Jadi nanti kalau putra-putrinya barangkali kuat hitung-hitungan, matematika dan sebagainya itu juga bisa nanti diarahkan ke STIS. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 7 adalah BMKG. Nah, sekolahnya adalah STMKG atau Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Fisika. Terkait menangani masalah cuaca. Jadi kalau putra-putrinya barangkali minat dan bakatnya ada di situ, nah nanti bisa diarahkan untuk bisa masuk di sekolah ini, STMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Itu. Ini termasuk bidang yang menarik juga ini karena terkait dengan alam. Jadi kalau putra-putrinya senang dengan alam ya, senang outdoor gitu ya bisa juga diarahkan ke sini sekolah BMKG. Kemudian yang ini yang terbanyak nomor 8. Nomor 8 itu dari Kementerian Perhubungan. Nah, coba di next ininya. Jadi di Kementerian Perhubungan di lingkungan Kemenhub itu ada 19 sekolah tinggi, Poltek dan akademi yang ya istilahnya itu tadi kedinasan, ikatan dinas. Dan juga kabar baiknya juga free, gratis gitu ya. Jadi monggo kalau putra-putrinya ingin minat dan bakatnya nanti ingin masuk ke sesuai ke ini guys, sekolah-sekolah yang ada di lingkungan perhubungan darat Kemenhub gitu ya. Nah, nanti monggo, nanti di sini bisa diarahkan, didampingi untuk bisa mencapai cita-cita di ini sekolah di lingkungan Kemenhub. Kenapa kok banyak? Karena Kemenhub itu kan ada yang ya darat gitu ya, laut, udara itu ya. Jadi memang sekolahnya banyak sekali dan lokasinya enggak hanya di satu titik. Misalnya kalau yang tadi banyak kan satu titik di Pulau Jawa, tetapi kalau Kemenhub ini lumayan banyak lokasinya. Ada yang di Jawa, ada yang di luar Jawa. Nah, barangkali kalau untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa melihat tadi ya, link di detik.com itu apa saja sekolah kedinasan yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan. Nah, silakan nanti coba barangkali putra-putrinya, anak saya mungkin ada minat dan bakat di antara di salah satu sekolah-sekolah kedinasan itu lah, monggo nanti bisa kita arahkan di situ. Jadi selama pendidikan nanti insya Allah kalau di sini di International Islamic Boarding School Baitul Mansurin Malang, putra-putri Bapak Ibu akan selalu kita dampingi, terutama tadi yang disampaikan Pak Kis mengenai minat dan bakatnya itu seperti apa.
Jadi kembali lagi di AIMS programnya itu tadi sudah sampaikan, art sportnya seperti apa, terus IT-nya seperti apa, terus maths and science-nya seperti apa, dan social planner-nya seperti apa. Nah nanti monggo silakan kita akan mendampingi putra-putri Bapak Ibu, yaitu tadi beberapa cerita dari Pak Kis, akan kita sesuaikan dengan ya minat dan bakat putra-putri Ibu masing-masing. Sehingga apa? Tidak akan terjadi tadi yang diceritakan salah jurusan gitu ya. Terus sekolah karena hanya ikut-ikutan gitu ya. Ingin kuliah tapi karena temannya mendaftar di sekolah yang dan jurusannya bonafit gitu akhirnya ikut-ikutan padahal kemampuannya nggak ada di situ. Akhirnya salah jurusan, salah pilih jurusan. Nah, jangan sampai nanti terjadi seperti itu. Nanti yang kecewa juga anaknya juga kecewa. Lah kita sebagai orang tua juga kecewa. Makanya ya sejak dini ya kita mengarahkan putra-putri kita nanti ke depannya seperti apa gitu ya. Jadi mungkin next slide-nya coba itu di Kemenhub. Kemudian ini mungkin bisa ini sedikit ini nggih, alur pendaftaran kalau di sekolah kedinasan ini seperti apa, tapi ini data masih 2019 kemarin, tapi insya Allah sama datanya. Nanti bisa dicek ya di dunia di Google juga ada ini, monggo. Kemudian, nah ini yang terakhir, next. Nah ini sedikit tips dan trik. Jadi nanti walaupun mungkin masih lama ya, masih lama putra-putri kita menuju bangku kuliah gitu ya. Tapi kita sudah bisa mempersiapkan. Apa sih tipsnya, triknya supaya bisa lolos di sekolah kedinasan gitu ya. Nah yang pertama, persiapkan diri sejak awal, terutama anak ini ya. Jadi persiapannya apa ya dari kemampuan ya. Mungkin nanti ada yang kedua ini memperdalam materi SKD, seleksi kompetensi dasar. Nah itu sebagai syarat ujian awal, nah ini kita siapkan itu ya. Jadi hitung-hitungannya mungkin ya matematika kita siapkan dan sebagainya. Kemudian yang ini yang banyak tidak lolos. Nomor 3, latihan kebugaran. Paling enggak minimal 1 bulan sebelum tes. Ini kalau kondisi istilahnya ideal, kita menyarankan kalau ada Bapak Ibu menitipkan putra-putri ke ini ke bimbingan gitu ya, bimbel gitu ya. Nah itu sebelum tes kurang lebih minimal 1 bulan itu harus latihan kebugaran terus. Karena apa? Tes kebugaran itu hampir semua di sekolah kedinasan itu menjadi syarat. Jadi harus lari berapa putaran, kemudian ada juga yang renang gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu menjadi syarat tes kebugaran. Nah itu kalau misalkan tes kebugaran putra-putri Bapak Ibu enggak siap bersaing, walaupun dari nilai SKD-nya tinggi tetapi jatuh di kebugaran ya tidak bisa diterima gitu ya. Terus kemudian latihan psikotes dan wawancara. Ini juga perlu dilatih. Jadi nanti menghadapi tim penilai ya, jadi tes psikotes seperti apa, ini kan juga dites. Nah ini harus dilatih. Nah idealnya jauh-jauh hari menjelang tes ya harus sering-sering berlatih. Sehingga nanti waktu tes secara mental, secara fisik, secara psikis siap untuk menghadapi tes. Sehingga harapan kita bersama putra-putri Bapak Ibu bisa diterima di sekolah kedinasan yang diidamkan. Gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nah, tetap semangat buat Bapak Ibu ya, dan juga tetap menyemangati putra-putrinya nanti apapun pilihan mereka, yang penting bisa sesuai minat, bakat, dan cita-citanya. Kita sebagai orang tua selayaknya kita memberikan ya dukungan dan banyak doa untuk mereka. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Atas perhatiannya saya syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Semoga memberikan manfaat dan barokah untuk kita semua. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kepada Bapak Dodit Rahayu Priambodo atas penyampaiannya kami ucapkan terima kasih dan kami syukuri alhamdulillahi jazakallahu khairah. Dan kepada hadirin semua peserta webinar luar biasa sekali ya, ini masih semangat ya semuanya ya Bapak Ibu ya, semangat tentunya ya. Silakan yang mau mungkin ngopi nyemil, nah silakan dipersilakan sambil nyantai mawon nggih. Nah, baik, untuk materi berikutnya nggih. Materi ini akan dibawakan oleh Bapak Haji Joko Susanto, Master Pendidikan dan Master Filosofi. Mohon maaf, Master Pendidikan dan Doktor Filosofi. Nah, jadi beliau ini S1-nya, S1 English Education Department dari IKIP PGRI Malang, tahun 86 sampai 1990. Kemudian Master Pendidikan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Malang dari tahun 1992 sampai 1993, dan beliau juga merupakan Master of Education MED in Teaching English for Young Learners La Trobe University Melbourne Australia tahun 1995 sampai 1996. Beliau merupakan Doctor of Philosophy in Applied Linguistics McGill University Kanada tahun 98 sampai 99, dan beliau juga merupakan Doctor of Philosophy in Anthroposociolinguistics The University of Queensland Brisbane Australia tahun 2022 sampai 2006. Nah, beliau di webinar malam hari ini akan menyampaikan materi tentang beasiswa nasional maupun internasional. Nah, silakan Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan terkait materi tadi yang disampaikan oleh Bapak Haji Kisdianto, kemudian Bapak Dodit, dan materi setelah ini yaitu oleh Bapak Joko Susanto. Silakan jika ada pertanyaan nanti bisa angkat mikrofonnya langsung maupun bisa ditulis di kolom chat. Nah, ngoten. Dan nanti akan kami bahas di sesi tanya jawab setelah materinya Pak Joko Susanto. Begitu, untuk membarokahkan waktunya kepada Bapak Haji Joko Susanto, Master Edukasi dan Doktor of Filosofi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulur rabbina bil haqq wa nudhu antil kumul jannatu urisumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin peserta webinar pada malam hari ini, kita bersyukur kepada Allah karena masih dalam malam ini kita masih diberikan kesehatan, kelonggaran, bisa menghadiri salah satu acara webinar dari Sekolah Internasional Islamik Baitul Mansurin di Malang. Nah,
saya ingin sedikit menceritakan pengalaman sedikit yang nanti akan berimbas pada pembelajaran di sekolah ini. Jadi tadi disampaikan oleh MC, saya pernah mendapatkan 4 kali beasiswa, yang 2 kali di dalam negeri, yang 3 kali di luar negeri. Itu kebetulan beasiswa memang bukan tingkat SMA, tapi S2, S3. Nah, di sekolah ini kami akan memulai merekrut anak didik yang kelihatan punya potensi untuk kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, nanti kita akan berikan penawaran apakah yang bersangkutan ingin untuk mendapatkan beasiswa 1 atau langsung kerja sebagaimana disampaikan Pak Dodit tadi. Jadi tadi sampaikan Pak Dodit panjang lebar bahwa sekolah ini menyediakan semacam bimbingan kalau dirasa mereka ingin setelah sekolah dan mondok di sini itu ingin bekerja, sekolah sambil nanti setelah bekerja dari kedinasan itu banyak sekali. Nanti akan diarahkan ke sana. Kalau di antara siswa yang ada di sini nanti ingin melanjutkan beasiswa untuk S1-nya, kita akan coba membimbing dan membina dari awal. Saya sudah coba untuk di Google banyak, sebetulnya kalau mau dipelajari, ini saya coba tadi browsing, contohnya ini ada daftar beasiswa S1 tahun 2001-2002 untuk lulusan SMA atau SMK. Ini juga termasuk kalau dalam Kementerian Agama MAN ya, itu juga bisa. Ini ada beberapa yang saya browsing itu. Contohnya ada beasiswa keguruan Yasbil. Yasbil ini singkatan. Kalau diklik di sini, ini Yayasan Solidaritas Bina Insan Kamil. Ini punya Muslim. Kalau diklik di sini, maka akan ada petunjuk lengkapnya. Sampai apa yang akan diperoleh oleh peserta didik nanti. Contohnya dia akan mendapatkan uang saku, subsidi program pembinaan, banyak di sini. Dan nanti akan kita cari menjelang siswa nanti mulai kelas 2 SMA, itu kita akan coba bina, kita coba akan arahkan, ya, dan kita bimbing agar nanti mereka setelah lulus dari SMA di sini itu bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi itu. Dan ada juga ini yang beasiswa S1 dalam negeri. Banyak dalam negeri banyak. Termasuk yang sampai Pak Dodi tadi itu termasuk beasiswa juga. Jadi beasiswa yang setelah lulus sekolah beasiswa itu langsung bekerja. Contoh misalkan ada STAN, ya, ada kedinasan untuk perhubungan, ada akabri kedinasan juga. Jadi anak-anak di sana yang sehat, misalkan, dan secara fisik juga memenuhi syarat, kita juga arahkan nanti. Misalkan mereka ingin jadi akabri polisi, akabri angkatan darat, seterusnya, kita akan coba untuk arahkan. Jadi yang disampaikan Pak Kis di depan tadi itu memang berdasarkan minat dan bakat. Jadi minatnya apa dari awal kita coba identifikasi, kemudian kita bina dari awal. Nah, itu yang yang secara umum. Tapi karena saya diserai untuk nanti membantu membina mereka dan berbekal pengalaman saya selama beberapa tahun lah di luar negeri untuk menyelesaikan beasiswa itu, ada sedikit lah pengalaman untuk itu. Kalau misalkan nanti yang ingin yang keluar negeri, beasiswa luar negeri S1 tanpa TOEFL misalkan juga ada. Ini ada. Ini contohnya ke Turki. Turki ini nggak usah pakai TOEFL. Kemudian ke Global Korea. Beasiswa ke Korea, nggak pakai TOEFL. Ke Brunei nggak pakai TOEFL. Ke Jerman, DAAD ini nggak pakai TOEFL.
ke Rusia juga nggak pakai TOEFL. Jadi nanti teknisnya bagaimana kita akan pelajari kembali apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka persyaratkan untuk bisa masuk. Ini kita pelajari semua sehingga nanti arahan dari sekolah ini itu betul-betul memang mengena. Anak dididik dari awal, diarahkan dari awal berdasarkan persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh masing-masing pemberi beasiswa. Nah itu. Nah kemudian yang terakhir itu beasiswa yang pakai TOEFL. Kalau pakai TOEFL ini berarti yang bersangkutan para siswa itu harus memiliki kemampuan bahasa Inggris standar sekian untuk mendapatkan skor TOEFL yang memang dikehendaki. Ini ada sedikit tantangan tambahan karena untuk belajar TOEFL itu juga tidak mudah. Saya kebetulan dari S1 bahasa Inggris, kemudian juga S2 bahasa Inggris, S3 bahasa Inggris dan dosen bahasa Inggris dari tahun 90 sampai sekarang, jadi menjadi makanan harian. Menurut saya tidak terlalu sulit karena itu sudah sehari begitu. Tapi bagi anak-anak yang SMP SMA untuk mendapatkan TOEFL yang dikehendaki oleh pemberi beasiswa itu ya cukup berjuang banget, cukup berjuang betul, harus betul telaten, rajin dan sebagainya. Nah, ini memang saya katakan tidak mudah. Jadi tapi kalau misalkan untuk mencari beasiswa ke luar negeri yang tidak pakai TOEFL ternyata juga ada. Dalam negeri mau kuliah S1 tanpa TOEFL juga ada. Jadi terserah anak-anak nanti maunya mereka itu apa yang akan diminati kita arahkan. Kalau zaman kita dulu Bapak Ibu, sekolah SMP itu kan terserah sekolahan, nganut aja gitu kan. SMA juga begitu, manut aja mau diarahkan kemana. Lah yang di sini, di sekolah ini, kita coba gali apa yang mereka inginkan. Beberapa hari yang lalu sempat kita tanya, salah contoh, ada siswa yang ditanya, nanti kalau kamu sudah lulus dari sini ingin jadi apa? Ada yang bilang, saya ingin jadi tukang parkirnya pesawat. Tukang parkirnya pesawat. Saya mikir loh, kok apa ada tukang parkir pesawat? Ternyata itu yang bekerja di kontrol tower itu, di tower pangkalan udara itu. Itu yang memang mengatur lalu lintas pesawat yang mau landing dan mau take off itu. Nah seperti itu kan kemudian, berarti anak ini larinya ke sana. Dari awal kita kelompokkan yang ingin ini, berapa orang, yang ini, berapa orang ini, berapa orang. Jadi itu yang disebut dengan sekolah berbasis minat dan bakat kita laksanakan. Tadi disampaikan di depan, Pak Kis menyebutkan bahwa ini baru sekolah yang ada, ini baru ini. Saya juga mencoba untuk mengingat-ingat, kayaknya iya, belum ada yang sekolah berbasis minat dan bakat yang dikembangkan itu dalam konteks jamaah ya, sepertinya belum ada. Kalau di luar saya nggak tahu, tapi kadang konteks jamaah belum ada. Oleh karena itu ini informasi penting bagi Bapak Ibu sekalian yang akan menyekolahkan anaknya, tidak saja sekolah yang didapatkan, tapi juga kepahaman Quran jamaah sekalipun nanti insya Allah juga bisa jadi mubalik. Saya pikir itu pendek, jadi seperempat jam masih cukup, nanti akan ada tanya jawab yang akan lebih panjang lah insya Allah. Jadi begitu, insya Allah bisa saya sampaikan. Saya syukur alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bapak Joko Susanto, kami syukuri alhamdulillahi jazakallahu khairah. Dan kepada hadirin semua, kami ucapkan terima kasih, banyak terima kasih, dan kami syukuri alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Semoga Allah paring manfaat, lancar, dan barokah. Baik Bapak Ibu semua, para hadirin, kita masuk ke sesi terakhir, materi ya, sesi terakhir yaitu tanya jawab. Tanya jawab, sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di chat. Baik, untuk sesi tanya jawab ini silahkan kepada pemateri, Bapak Kisdianto, Bapak Dodit, dan Bapak Haji Joko Susanto dipersilakan untuk masuk ke dalam mimbar, Oke, monggo dipersilahkan.
Baik, Bapak Ibu, kita mulai dari pertanyaan. Ada pertanyaan dari Bapak Dedi Nurhadi. Ya, Bapak Dedi Nurhadi. Cara mudah menemukan bakat dan minat anak di rumah. Apa harus dengan tes? Silakan. Bisa. Ya, saya akan menjawab. Nanti mungkin bisa ditambah Pak Joko atau Pak Dodit ya. Pada dasarnya begini, anak itu rata-rata belum bisa menemukan bakat dan minatnya seusia SD terutama ya. Itu rata-rata masih belum bisa menemukan. Biasanya untuk bisa ketemu bakat minatnya itu dengan cara tes atau psikotes semacam itu dengan bimbingan guru. Ada juga yang sudah ketemu ya minat bakatnya itu sejak SD. Saya sudah pernah ketemu juga salah satu orang tua yang menyampaikan anak saya itu sudah kelihatan bakatnya di sini gitu ya, waktu akan mendaftarkan putra-putrinya. Nah, kalau memang sudah ketemu bakat dari situ, tinggal kita lanjutkan. Tetapi kalau belum bisa, itu berarti dengan cara tes. Dan nanti di awal di sekolah kita, di pondok kita itu nanti akan diawali dengan tes itu dulu, dengan bimbingan guru BK. Insya Allah semacam itu. Jazakumullah khairan. Amin. Baik, seperti itu Bapak Dedi. Kemudian lanjut dari Bapak Bobi Agus Irawan. Untuk terkait dengan konsen sekolah terhadap program AIMS yang dijelaskan tadi, bagaimana pihak sekolah menyikapi adanya ujian nasional dan ujian masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta? Mengingat materi-materi yang diujikan adalah jauh berbeda apabila siswa sudah dikonsentrasikan terhadap bidang tertentu. Ya, begini, di sekolah kita ini dalam praktek pelaksanaannya itu dengan program SIP atau AIMS program itu. Tetapi dalam pelaporannya ke Diknas tetap seperti umumnya sekolah yang lain. Jadi pelaporannya tetap seperti itu. Terkait dengan ujian, kalau memang sekarang ini kan nggak ada ujian ya, kan adanya asesmen gitu kan ya. Nanti kita persiapkan itu. Kalau memang suatu saat ada ujian, maka juga akan mengikuti program dari Kemendikbud. Nah, bagaimana untuk menyikapi itu? Tentunya kita akan persiapkan di akhir atau di tahun terakhir, kita akan persiapkan. Dan Bapak Ibu jangan ini ya, jangan mengartikan yang berbeda. Walaupun sudah dipersiapkan, dijuruskan di masing-masing jurusan, itu kita juga bekali anak-anak dengan pelajaran-pelajaran yang lain, ya, sehingga mereka tidak ketinggalan. Tidak hanya begini, mohon maaf, yang senang olahraga tidak hanya melulu di olahraga terus tanpa ada bekal yang lainnya, tidak. Ya, sehingga tetap ada bekal untuk menghadapi ujian nantinya. Nah, kemudian terkait dengan persiapan masuk ke perguruan tinggi, justru malah di sini ini akan kita persiapkan betul-betul sejak awal untuk masuk ke perguruan tinggi. Kalau anak itu contohnya ingin masuk ke fakultas kedokteran, maka sejak awal di tahun pertama, justru anak ini akan kita persiapkan untuk masuk ke fakultas kedokteran mulai kelas
10, 11 dan puncaknya nanti di kelas 12. Nah, itu akan kita persiapkan betul sehingga kita berharap nanti anak ini betul-betul bisa diterima di jurusan yang diharapkan. Artinya kita tidak tidak kok asal-asalan untuk yang melanjutkan ke jenjang berikutnya, tidak, tetapi memang kita persiapkan betul. Pak Joko barangkali bisa menambahkan. Ya, Pak Dadit. Iya, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Seperti itu nih, Bapak Bobi. Selanjutnya ini ada pertanyaan terkait AKM. Soal tadi sudah dijelaskan bahwasanya IIBS Baitul Mansurin ini nanti akan mempersiapkan juga untuk ujian AKM. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Tirtan Ihsan. Kalau masuknya tidak dari SMP tetapi dari SMA, pembinaan agamanya apa? Ada perlakuan khusus? Silakan. Ya. Apakah anak itu masuk dari SMP ataukah masuk mulai SMA? Itu perlakuannya sama, Bapak Ibu. Ya. Sama dengan di pondok-pondok pesantren yang lainnya. Jadi ketika anak itu masuk, maka kita akan lihat kemampuannya, mulai kemampuan bacaan, kemampuan menulis pegon, kemampuan, karena ini pondok tahfidz, kemampuan menghafalnya, gitu ya. Kemudian setelah kita tahu kemampuan masing-masing anak, kita akan kelompokkan. Oh, anak ini masuk di kelas bacaan, anak ini masuk di kelas pegon, masuk di kelas makna lambatan. Nah, itu nanti kita akan kelompokkan di situ. Nah, masing-masing kelas ini sudah ada targetnya, Bapak Ibu. Untuk bacaan dan pegon targetnya 3 bulan. Itu nanti sudah naik ke kelas makna lambatan. Makna lambatan targetnya 1 tahun. Jadi di kelas 7 atau kelas 10 itu targetnya sama, 1 tahun itu sudah selesai makna lambatan. Di kelas 8 atau kelas 11 itu masuk di makna cepatan. Targetnya juga setahun, sehingga nanti di akhir kelas 8 atau akhir kelas 11 itu anak sudah khatam Qur'annya, sudah khatam kitab himpunannya, sehingga bisa siap untuk tes. Jadi sama. Jadi perlakuannya untuk SMP ataupun yang SMA sama. Yang membedakan itu nanti di akhir setelah sama-sama jadi MT gitu. Kalau yang SMP masih ada sisa waktu setahun plus SMA-nya di sini berarti 4 tahun. Itu yang membedakan waktunya. Kalau SMA otomatis tinggal 1 tahun. Itu saja yang membedakan. Insya Allah seperti itu untuk pendidikan agamanya. Baik. Jadi Pak Joko dan Pak Adit. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Amin. Selanjutnya dari Ibu Aulia. Berapa biaya untuk ke pesantren ini? Apakah untuk bimbel persiapan sekolah kedinasan atau universitas negeri akan dikenakan biaya kembali atau sudah include? Ya. Untuk biaya Bapak Ibu, dengan benefit yang kita sampaikan tadi itu dibanding biayanya masih sangat murah. Ya, masih sangat murah, apalagi dibandingkan dengan sekolah-sekolah di luar yang dengan program yang hampir sama dengan kita. Sekolah yang fokus dengan minat, bakat, cita-cita. Untuk tahun ini biaya di awal itu totalnya hanya 6 juta saja. 6 juta itu terdiri dari pertama itu sedekah jariyah sebesar 3.500.000. Kemudian yang kedua seragam lengkap sudah jadi itu sebesar 1.250.000. Itu ada 6 seragam. Yang pertama itu biru putih atau abu-abu putih, kemudian seragam batik 1 setel, olahraga 1 setel, pramuka 1 setel,
jas alma mater, kemudian untuk seragam pondok tersendiri ada. Jadi ada 6 setel. Itu nilai nominalnya 1.250.000. Kemudian yang ketiga itu ada SPP sedekah pondok, kemudian uang makan, uang praktikum, dan uang laundry seragam. Uang laundry seragam ya, yang di laundry seragam saja. Itu nilainya 1.250.000. Sehingga total di tahun ini itu hanya 6 juta. Nah, per bulannya itu 1.250.000. Ya, yang terdiri dari tadi itu SPP, sedekah pondok, uang makan, uang praktikum, dan uang laundry seragam. Untuk pakan sehari-hari tidak di laundry supaya anak-anak bisa mencuci sendiri untuk latihan kemandirian. Nah, apakah nanti bimbel persiapan ke perguruan tinggi atau ke kedinasan, apakah ada biaya lagi? Nanti kita hitung Bapak Ibu. Kalau dari uang praktikum itu memang ternyata sudah mencukupi, ya berarti nggak perlu nambah biaya lagi. Kan uang praktikum sudah ada dialokasikan sejak masuk kan itu ya. Sehingga nanti insya Allah tidak ada biaya lagi. Mudah-mudahan tidak ada biaya lagi gitu ya. Itu jawaban untuk biaya. Nanti akan kita share juga di grup, ya share di grup untuk biaya yang tadi saya sebutkan itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Baik, ada pertanyaan dari Mas Naufal Muazzin. Untuk pendidikan pesantren, apakah biaya pendidikan dengan daftar ulang gratis, tidak perlu biaya untuk sekolah pendidikan? Saya ulangi, untuk pendidikan pesantren, apakah biaya pendidikannya dengan daftar ulang gratis, tidak perlu biaya untuk sekolah pendidikan? Ini agak bisa dipahami. Saya belum memahami kalimatnya ini. Oh ya, gini. Jadi biaya yang tadi saya sampaikan itu sudah tidak ada tambahan biaya lagi ya. Jadi katakanlah nanti naik ke kelas atas itu tidak ada biaya daftar ulang. Gitu. Jadi selama ini memang tidak ada biaya daftar ulang. Maka saya sampaikan di sini tidak ada biaya daftar ulang. Ketika naik ke tingkat yang atasnya ya sudah, tinggal nanti daftar ulang saja, tetapi tidak ada biaya. Hanya itu saja. Mungkin itu maksud pertanyaannya ya. Barangkali ada maksud yang lain, nanti bisa disampaikan lagi. Berikutnya Mas. Baik, seperti itu. Sudah jam 9. Sini ada pertanyaan satu lagi ya. Satu lagi dari Bapak Mustajib Sultan, yang dimaksud beasiswa gratis itu seperti apa? Nah, mungkin lebih ditujukan ke Bapak Joko. Bang Pak Joko. Dengar nggak? Dengar ya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan untuk pertanyaannya. Jadi definisi beasiswa itu selalu gratis, Pak. Jadi kalau sebutan beasiswa baik luar negeri maupun dalam negeri itu gratis. Penjelasannya gitu. Jadi tidak ada yang ada kalanya beasiswa itu diberikan hanya separuh. Contohnya misalkan kalau sebulan dia harus membayar, kalau nggak beasiswa misalkan 5 juta, maka kalau dapat beasiswa separuh hari itu 50%, bayarnya 2.500.000. Itu ada begitu. Nah, tapi yang kami upayakan justru jangan yang ada persentase begitu, yang full beasiswa.
Karena kalau persentase 50%-nya diberikan beasiswa, itu saya nggak suka gitu. Saya beberapa kali untuk dapat beasiswa itu selalu full. Pernah dulu tawari oleh ENU di Sydney untuk mendapatkan beasiswa, cuma separuh. Yang separuh itu biaya hidup cari sendiri. Saya nggak berani, nggak saya ambil. Jadi yang dimaksud beasiswa adalah memang free full Pak. Jadi juga mendapatkan living cost, biaya hidup itu mendapatkan biaya bantuan buku, mendapatkan bantuan penelitian, mendapatkan tiket gratis PP. Nah itu nanti yang kita target itu. Tapi kalau masih harus bayar, enggak. Kita hindari yang itu. Katen penjelasannya, alhamdulillah jazakallahu khairan. Moga lanjut Mas. Mas Dodit, Pak Dodit barangkali. Ya cukup. Jelas. Ya. Baik, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Jadi setelah kami musyawarahkan, insyaallah 2 pertanyaan lagi, nggih. Tapi kalau masih ada jawab aja Mas. Iya. Oh gitu. Iya. Oh, nggih. Kan ada. Oh, betul, barangkali waktunya terbatas, malah nanti di grup. Harus dijawab aja Mas. Oh, nggih. Baik. Lanjut. Dari sebentar. Dari Bapak Mustajib Sultan kembali. Untuk mendaftar di sekolah Baitul Mansurin, Dari mana ya? Ada di sini. Baca. Oh iya. untuk mendaftar di sekolah Baitul Mansurin, apabila nomor ijazah belum lulus, apakah bisa mendaftar sekarang? Sangat bisa. Sangat bisa. Oke, Bapak, nggih. Sangat bisa. Karena tadi konsepnya kita itu kan di belakang layar kita, di belakang kita ini lah. Ya. Jadi nanti di sini masuk sekolah itu nggak ada tesnya Bapak Ibu ya. Karena semuanya punya kesempatan yang sama dengan potensinya yang berbeda-beda itu. Sehingga daftar sekarang tidak usah nunggu ada ijazah. Nanti link pendaftaran akan kita share juga. Link pendaftaran online ya. Jadi tidak usah nunggu ada ijazah, ada nomor ijazah dan lain-lain. Langsung bisa daftar dan bisa diterima otomatis. Seperti itu Bapak Mustajib. Dari ini namanya dari Kalimantan Timur. ya itu. Penting itu soalnya. Oke, dan ada yang ada namanya, ada yang enggak ada. Ada yang ada nama asalnya, ada yang enggak ada. Oke, Bapak Mustajib dari Kalimantan Timur, oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Yuli Harsono. Ini tidak ada keterangannya dari mananya. Untuk per bulan, apa sudah termasuk biaya untuk buku-bukunya? Kalau misalnya anaknya belum mencapai target, baik target pondok maupun sekolah, apa ada bimbingan khusus? Iya, Ibu. Pembelajaran kita lebih banyak dengan e-book, Bu. Ya, dengan e-book. Sehingga nanti buku itu tidak terlalu banyak yang kita pakai karena banyak memakai jaringan internet dengan e-book. Jadi nanti pertanyaan apakah nanti boleh bawa laptop, boleh bawa HP untuk sekolah? Iya, dengan jam tertentu yang sudah kita persiapkan. Ya. Sehingga nanti dengan kontrol yang baik ya, dengan kontrol dari guru-gurunya ya itu nanti, baik guru sekolah ataupun guru pondoknya. Sehingga materi yang diambil anak itu lebih luas lagi dengan e-book itu. Apalagi tadi yang berikutnya ada bimbingan khusus gitu ya? Ya. Untuk yang belum mencapai target baik pondok maupun sekolah. Ya, ada Bu. Jadi untuk pondok ataupun sekolah kalau targetnya belum tercapai ada bimbingan khusus supaya anak itu bisa mencapai targetnya. Contohnya materi Quran dan hadisnya itu nanti ada ustadz atau ustadzah yang tadi yang saya sampaikan di depan ada guru wali gitu ya.
guru wali atau guru pamong itu nanti akan membimbing putra-putri kita yang mungkin karena sesuatu ketinggalan. Ya, itu ada bimbingan khusus termasuk masalah sekolahnya gitu. Baik, seperti itu. Dari satu lagi yang tadi di chat ini Mas Bagas, ini ada yang dari Pak Nugroho Tangerang menyampaikan. Oh, gitu. Ya, sejalan nggih dengan program pemerintah Sekolah Merdeka Belajar. Oh, iya. Betul sekali. Ya, betul sekali. Ya, Sekolah Merdeka Belajar ya ini. Karena sesuai dengan bakatnya anak. Oke, baik. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Untuk pertanyaannya ini insya Allah sudah habis. Dia mungkin silakan. Oh, satu lagi. G, baru muncul. Dari Ibu Aryunani. Dari mana ini? Tidak ada keterangan. Baik. Assalamualaikum Bapak, mohon izin bertanya. Pendaftaran terakhir kapan, Ji? Mohon maaf kalau tidak ada tes masuk, berarti pendaftaran bisa dilakukan oleh orang tua karena anaknya pulang tes sekitar akhir Mei. Ibu Aryunani dari Surabaya. Ya, sangat bisa. Sangat bisa. Baik, alhamdulillah. Karena pendaftaran online itu hanya melampirkan kalau upload foto bisa dengan HP. Ya, itu hanya persyaratan saja. Nanti ada upload akte kelahiran, KK, hanya itu saja yang diupload di pendaftaran itu. Sehingga didaftarkan oleh orang tua sangat bisa. Tidak menunggu putra-putrinya yang mendaftar. Oke. Ya. Baik, pertanyaan sudah habis. Silakan mungkin dari Bapak Joko ada tambahan. Cukup dari Bapak. Ini ada tambahan ini, pembatasan kuota ini ya, pertanyaannya ya. Di mana? Terakhir, di chat yang... Oh iya, maaf. saya kira tadi salam. Oh baik, dari Bapak Handoyo. Apakah ada pembatasan kuota atau tidak? Oke, monggo. Ya tentunya ada Bapak. Ya, ada pembatasan kuota. Tahun ini kita hanya kuota kita itu yang SMP hanya 4 rombel. 4 rombel itu satu rombelnya 32. Berarti maksimal hanya 128 untuk SMP. Sedangkan SMA kita hanya 2 rombel. Satu rombelnya 36. Berarti hanya 72 siswa. Kenapa kita batasi? Ya tentunya karena kapasitas. Ya, karena kapasitas. Di kami sedang proses untuk pembangunan sehingga nanti kalau terlalu banyak melebihi kapasitas kasihan anak-anak. Nanti tidak nyaman ketika di pondok ataupun sekolahnya. Insya Allah demikian. Oke, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Ada pertanyaan dari Bapak Rizky Jatim, Malang. Assalamualaikum, untuk tesnya tanggal berapa? Insya Allah tidak ada tes pendaftaran ya? Ya, tidak ada tes pendaftaran Bapak. Nanti ketika anak itu sudah masuk di pondok, baru ada semacam placement test itu Pak Joko ya. Ya, placement test. Placement test itu yang diujikan hanya bacaan, menulis pegon, dan kemampuan menghafal. Itu untuk mengetahui nanti di kelas mana si santri ini gitu ya. Adapun untuk masuk ke jurusan dari 4 tadi, IMS program tadi itu ya diadakan pada saat sudah masuk. Itu masuk nanti ada tes psikotesnya tadi itu. Baik, seperti itu. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Dari Ibu Naura Dina. Sampai saat ini kuotanya apakah sudah masuk atau belum? Apa belum? Masih belum. Jadi masih banyak slot ya Pak ya? Ya, masih banyak slotnya. Silakan dari Bapak Ibu mendaftarkan putra-putrinya ke International Islamic Boarding School Baitul Mansurin Malang. Baik, dari Bapak Tirta Ihsan. Untuk asrama putra, apakah kamar satu ruangan? Mohon maaf, apakah kamar satu ruangan banyak anak? Baik Bapak. Untuk asrama itu saat sekarang satu kamar untuk 10 anak.
Tetapi nanti ke depannya kita akan usulkan, akan kita musyawarahkan ada tempat tidur sehingga nanti satu kamar itu hanya 8 anak. Tempat tidur susun sehingga lebih rapi, lebih sehat. Gitu. Sementara ini memang masih di lantai, ada kasur tapi di lantai. Nah, nanti kita rencanakan ada tempat tidur, ya nanti supaya lebih sehat untuk anak-anak dan lebih rapi. Begitu. Baik, seperti itu nggih Bapak Tirta. Lanjut dari Ibu Istinawati. Apakah ketika belajar di kelas ada pemisahan kelas antara anak laki-laki dan perempuan? Ada. Ya ada. Jadi siswa laki-laki sendiri, siswa perempuan sendiri. Baik. Kemudian kalau dalam satu kelas itu berapa siswa? Tadi itu yang saya sampaikan untuk SMP maksimal satu kelas 32. 32. Itu aturan dari Kemendikbud. Maksimal 32. Untuk SMA maksimal 36. Dan kita ikuti aturan itu. Tidak boleh lebih dari itu. Baik. Dari Bapak Nugroho Tangerang. Anak saya masih kelas 5 SD. Kalau libur sekolah, apakah bisa mondok saat 2 minggu libur sekolah? Maksudnya sambil belajar persiapan sekolah di sana. Oh, boleh. Monggo Pak, silahkan. Silahkan, diterima dengan senang hati. Silahkan. Oke. Ya, seperti itu. Sudah tidak ada pertanyaan? Sampun? Oke. Insya Allah sudah selesai untuk sesi tanya jawab. Nanti apabila ada pertanyaan lain, silakan bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Oke. Di grup WhatsApp silakan. Nanti insya Allah dari kami menjawabnya. Gitu. Gitu ada tambahan lagi, Bapak Is, Bapak Joko, Bapak Dudit, nggih. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Insya Allah langsung kami tutup di sini, nggih. Jadi kesimpulannya pada webinar malam hari ini, di dalam pendidikan itu sangat penting sekali, nggih. Pendidikan berdasarkan agamanya dan pendidikan atau sekolah sesuai minat, bakat dan cita-citanya masing-masing. Dengan pendidikan agama bisa menjadikan anak itu solih-solihah, hafiz Al-Quran sesuai dengan yang ada di IIBS Baitul Mansurin Malang, dan kemudian bisa menjadi jariah untuk orang tuanya dan mengangkat derajat orang tuanya ketika di akhirat nanti. Dan bisa juga ikut andil tentunya di dalam memperjuangkan agama Islam yang hak ini, begitu. Dengan pendidikan atau sekolah sesuai minat, bakat dan cita-cita itu akan mengembangkan soft skill-nya. Yang mana dengan soft skill yang semakin terasah itu akan mempermudah putra-putri untuk dalam persaingan karirnya, menuju kesuksesan karirnya dan menjalani persaingan-persaingan yang ada di dalam kehidupan ini. Seperti itu insya Allah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya di Sekolah Internasional Islamic Boarding School Baitul Mansurin Malang, silahkan untuk informasi selengkapnya Bapak Ibu bisa kunjungi website kami di pesantrensip.com, tanpa spasi. pesantrensip.com, di sana Bapak Ibu sudah bisa melihat informasi-informasi selengkapnya tentang IIBS Baitul Mansurin Malang ini. Dan di paling bawah juga sudah ada informasi pendaftaran, tombol untuk daftar, silakan nanti Bapak Ibu bisa daftar melalui link tersebut. Seperti itu. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Kami doakan semoga putra-putri Bapak Ibu semua Allah paring alim faqih, mandiri, akhlakul karimah, bisa sukses dunia dan akhiratnya. Baik. Seperti itu, untuk lebih barokahnya kita tutup dengan doa. Dari saya cukup, pastinya banyak kesalahan, banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada Ustadz Habib dipersilakan untuk memimpin doa. Monggo Bapak Ibu sekalian kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah paring aktivitas kita dan cita-cita harapan kita Allah kabulkan semuanya, terutama harapan kita kepada generus jamaah menjadi generus yang alim faqih, berakhlakul karimah dan mandiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. Allahumma ij'al auladana auladan sholihin. Amin. Al-Qur'ani wa sunnah fuqaha ini mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Amin. Wa habib ilayhimul iman wa zain Amin. wa karih ilayhimul kufra wal fusuq wal isyan. Amin. Waj'alhum minar rasyidin waj'alhum minal muti'in waj'alhum minal abidin waj'alhum mukhlisina lillahi ila yaumiddin. Amin. Allahumma yassirna lil yusra wa jannibna usra. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillah. Amli jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Sehat barokah. Cek cek.